Nggak apa-apalah, cuma dosa kecil. Pernah sadar nggak kalau kita sering memberi label dosa dengan ini dosa besar, ini dosa kecil. Lalu tanpa sadar kita mulai berpikir, kalau kecil berarti ya tidak apa-apa. Padahal masalahnya itu bukan cuma soal dosanya besar atau kecil, tetapi arah atau motivasi hati kita itu yang penting. Nah, dosa yang kecil ini kalau dibiarkan lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bisa mengikat kita dan akhirnya membuat kita menjauh dari Tuhan. Banyak orang jatuh itu bukan karena langsung melakukan dosa yang besar, tetapi karena terlalu lama bermain-main dengan dosa kecil itu. Dan di konten kali ini kita akan meluruskan satu kesalahpahaman, yaitu dosa kecil itu tidak masalah. Padahal di mata Tuhan, dosa tetaplah dosa. Dosa kecil tetap memisahkan manusia dari Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu." Perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak berkata, dosa besar memisahkan kita dari Allah, tetapi dikatakan segala dosa. Itu artinya termasuk dosa yang seringkali kita anggap kecil. Kadang kita membandingkan diri dengan orang lain. Ya, saya kan tidak sejahat dia, saya tidak melakukan dosa besar. Sadarlah dan bertobatlah, karena kekristenan itu bukan soal siapa yang paling sedikit atau paling banyak berdosa. Firman Tuhan itu mengajarkan bahwa setiap dosa itu sekalipun kecil ya, itu merusak hubungan dengan Tuhan. Ibaratnya kaca, retak sedikit saja itu tetap membuat kaca itu rusak. Atau ibarat racun, sedikit tetapi berbahaya kalau dimasukkan ke dalam tubuh. Begitu juga dengan dosa. Kebohongan kecil, kompromi kecil, kepahitan kecil, kalau dipelihara terus-menerus, maka akan membuat hati itu makin jauh dari Tuhan. Jarang ada orang itu jatuh dalam dosa besar secara tiba-tiba. Biasanya semuanya dimulai dari hal yang kecil yang dianggap sepele. Sedikit kompromi, sedikit main-main dengan godaan. Dan karena tidak langsung terjadi apa-apa, orang mulai berpikir, ya ini aman kok, masih bisa dikontrol, masih bisa dikendalikan. Padahal dosa itu seperti pintu yang sedikit terbuka. Kalau terus dibiarkan, maka lama-lama terbuka semakin lebar. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar." Jadi prinsipnya jelas, hal yang kecil itu menunjukkan kondisi hati seseorang. Kalau dalam hal kecil kita terus kompromi, maka bisa dipastikan dalam hal besar pun kita akan lebih mudah jatuh. Dan itulah sebabnya iblis sering tidak langsung menghancurkan hidup seseorang itu sekaligus. Dia mulai dari kebiasaan kecil yang padahal buruk, ya, kompromi dan lain-lain. Karena iblis tahu bahwa dosa kecil yang dipelihara hari ini itu bisa menjadi kehancuran besar di kemudian hari. Nah, oleh karena itu Tuhan ingin kita belajar setia dan menjaga hati, bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya kecil. Tuhan memang mengasihi kita, tetapi bukan berarti boleh main-main dengan dosa. Kadang ada orang berkata, Tuhan kan kasih ya, Tuhan pasti mengertilah, Tuhan pasti maklumilah. Benar bahwa Tuhan itu penuh kasih, tetapi kasih Tuhan itu bukan alasan untuk bermain-main dengan dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 berkata, "Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak." Jadi jelas bahwa kasih karunia itu bukan izin untuk hidup sembarangan. Kasih karunia itu justru memberikan kita kekuatan untuk berubah, supaya hidup kita itu berkenan di hadapannya. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu akan punya hati yang berkata begini, "Tuhan, aku mau meninggalkan dosaku, bahkan yang kecil sekalipun." Bukan karena takut dihukum ya, tapi karena tidak mau melukai hati Tuhan, karena sayang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau bertobat. Seringkali orang itu tidak mau datang kepada Tuhan itu karena merasa dirinya itu berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan kalau kita itu merasa sudah benar atau sempurna, tapi sampai kapan kita akan benar-benar menjadi sempurna?
Nah, kabar baiknya adalah Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu baru datang kepada Dia. Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita masih jatuh bangun. Dia itu tidak mencari yang kuat, yang benar, atau yang sempurna. Yang Tuhan cari itu adalah hati yang mau bertobat, hati yang mau berubah, hati yang mau jujur di hadapannya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita." Jadi jangan kompromi dengan dosa, jangan biasakan dosa sekecil apapun itu, jangan pelihara dosa itu. Datanglah kepada Tuhan, akui dan bertobatlah. Karena hati yang terus peka terhadap dosa, itu adalah tanda hati yang masih hidup di hadapan Tuhan. Jadi, apakah dosa kecil itu tidak masalah? Salah besar. Justru itu menjadi masalah yang besar, karena dosa yang kecil itu yang dibiarkan bisa menjauhkan hati kita dari Tuhan sedikit demi sedikit. Hari ini mungkin Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa bukan tentang dosa besar yang terlihat semua orang, tetapi tentang kompromi kecil yang diam-diam masih kita pelihara. Mungkin masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tersembunyi yang tidak diketahui orang lain, tapi Tuhan tahu. Dan jangan tunggu sampai dosa itu menjadi besar, jangan tunggu menghancurkan hidupmu. Datanglah sekarang kepada Tuhan, minta hati yang lembut, minta hati yang peka, dan belajarlah hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena orang yang kuat secara rohani bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang cepat kembali kepada Tuhan ketika dia jatuh. So, kalau konten ini memberkati kamu, coba tulis di kolom komentar, "Aku diberkati." Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke temanmu. Siapa tahu ada seseorang yang sedang mulai bermain-main dengan dosa kecil dan perlu diingatkan hari ini. Shalom.